Di video kali ini, kita akan membahas mengenai karakter. Bukan tentang aktor yang berperan menjadi karakter tertentu, melainkan karakter sungguhan. Bahkan Pak Ridwan Kamil pernah bilang, laki-laki mah tidak perlu ganteng, yang penting berkarakter. Sepenting itukah karakter? Yuk kita bahas di sini. Karakter mungkin bukan organ, namun menjadi salah satu bagian terpenting di dalam diri kita. Siapa kita di mata orang lain dan di mata kita sendiri sangat tergantung pada seperti apa karakter kita. Seperti apa karakter kita tergantung pada nilai-nilai yang selalu kita hidupkan dan komunikasikan setiap saat secara verbal maupun non-verbal. Keberhasilan dan kesuksesan dalam hubungan keluarga, teman, pekerjaan, kekayaan, agama dan spiritual pun sangat dipengaruhi oleh karakter. Si pemarah, sombong, pendengki, pendendam, pemaaf, bijaksana, si bersih dan rapi, si kotor dan berantakan, si sederhana, si periang, si bahagia, si kalem, si tergesa-gesa, itu merupakan beberapa contoh ungkapan yang menggambarkan karakter seseorang. Dapatkah kamu melihat dirimu sendiri dan karakter seperti apakah kamu? Seperti apakah ciri-cirimu? Lalu bagaimana kamu ingin melihat dirimu sendiri? Sebagai manusia dengan karakter seperti apa? Dengan ciri-ciri seperti apa? Nilai-nilai yang selalu kita hidupkan dan komunikasikan setiap hari menjadi kebiasaan dan menjadi karakter kita. Awalnya karakter dibuat melalui kebiasaan. Lama-kelamaan karakter itulah yang membuat diri kita, dunia kita bahkan akan menentukan keinginan, kesukaan, tindakan, pikiran, sumber rasa aman kita, bahkan penampilan kita. Contoh, seseorang yang selalu menghidupkan dan mengkomunikasikan kebencian akan menjadi seorang dengan karakter pembenci. Secara otomatis akan menginginkan kesialan bagi orang lain yang ia benci, tidak suka dengan kehebatan dan keberhasilan orang lain. Seorang yang selalu mengkomunikasikan kemarahan akan menjadi seorang dengan karakter pemarah, dan akan berpikir kesalahan orang lain itu perlu dimarahi, dan akan bertindak marah-marah bahkan karena hal kecil yang ia tidak sukai. Seorang dengan karakter bijaksana akan berpikir dan bertindak demi kebaikan bersama, tidak terganggu dengan cara hidup orang lain, namun jika ada potensi akan dirugikan oleh orang lain maka akan mengantisipasi tanpa membenci. Seorang dengan karakter bersih rapi akan menyukai sesuatu yang bersih dan rapi. Sumber rasa aman seorang dengan karakter tukang pamer terletak pada pengakuan orang lain terhadap dirinya. Seorang dengan karakter sederhana tidak menginginkan hal-hal yang berlebihan. Tentu saja orang jujur pun pernah berbohong, namun itu tidak membuatnya menjadi seorang pembohong. Orang rajin juga pernah malas, namun bukan berarti ia pemalas. Sebaliknya, pemalas juga pernah rajin, namun itu tidak akan jadi karakter jika hanya sesekali dilakukan. Saya percaya apapun yang dilakukan makhluk hidup adalah upaya untuk bahagia. Seperti apapun karakter seseorang, tentunya menginginkan kebahagiaan. Namun kebahagiaan hanya bisa dicapai melalui nilai-nilai yang terhubung pada prinsip kebahagiaan. Mari kita berusaha menghidupkan dan komunikasikan nilai-nilai kebijaksanaan dan nilai-nilai kebahagiaan dengan antusiasme dari dalam. Karena jika dilakukan dengan antusiasme atau motivasi dari luar, itu hanya menjadi kepalsuan. Menghargai untuk menghargai adalah antusiasme dari dalam. Menghargai untuk dihargai adalah antusiasme dari luar. Di video ini saya ingin mengingatkan diri sendiri, semoga bermanfaat juga bagi Anda. Bahwasannya kebijaksanaan itu melampaui kebenaran. Contohnya, jika kita tidak sengaja akan terlibat dalam perdebatan yang tidak perlu, akan lebih bijak menghindarinya daripada melanjutkan perdebatan itu, sekalipun kita dalam posisi yang benar. Lebih baik bertindak benar daripada menjadi pihak yang paling benar. Ketika kita memulai perjalanan untuk memperbaiki diri, memulai perjalanan untuk mendekatkan diri kepada sifat-sifat Tuhan Yang Maha Esa, ada kemungkinan pada suatu saat, kita akan memperhatikan sikap orang-orang di sekitar kita, dan menilainya.
Kita merasa menang ketika melihat orang lain tidak sebaik kita, dan tidak suka melihat kebijaksanaan dan kesederhanaan orang lain. Itu mungkin bisa kita anggap sebagai sebuah cobaan, atau ujian, agar jangan sampai kita merasa lebih baik daripada orang lain. Dan senantiasa mengingat agar tidak menghakimi dan melabeli diri sendiri maupun orang lain, dengan label-label tertentu. Misalnya, si anu orang bodoh, si ono orang licik, si itu orang egois dan lain sebagainya. Perlu kita ingat bahwa itu semua hanya sifat-sifat manusia, yang sudah ada sejak dulu dan akan selalu ada. Kita semua pernah mengalami sifat-sifat itu, yang baik maupun yang buruk, tetapi kita bukanlah pemilik sifat itu. Jangan sampai mengklaimnya sebagai milik kita. Kita hanyalah orang biasa yang terkadang berjalan di jalan yang benar, dan kadang juga di jalan yang salah. Jika kebetulan kita bertemu dengan orang yang sedang dalam keadaan kurang baik, dan orang itu berpotensi merugikan, kita bisa berusaha mengantisipasinya saja. Seperti halnya apa yang akan kita lakukan pada hal-hal lainnya yang berpotensi membahayakan kita. Misalnya saja sikap kita terhadap singa, karena kita sebagai manusia tahu bahwa singa itu akan menerkam, maka manusia mengantisipasinya dengan berbagai cara, agar tetap bisa hidup berdampingan di dunia ini tanpa saling merugikan satu sama lain. Dan manusia melakukan antisipasi-antisipasi itu tidak berdasarkan kebencian namun berdasarkan kebijaksanaan. Kita tidak punya kendali atas hidup orang lain, namun kita bisa mengendalikan pikiran, sikap dan tindakan kita. Apapun yang orang lain pikirkan, katakan dan lakukan adalah dirinya. Apapun yang kita pikirkan, katakan dan lakukan adalah diri kita. Mari kita lebih fokus untuk menjadi versi terbijak diri kita, guys. Sejatinya semua orang, di dalam hati kecilnya menginginkan karakternya bijaksana. Dan sebetulnya Tuhan Yang Maha Esa telah membekali kita sedemikian rupa, dengan spesifikasi dan kemampuan yang layak untuk kita dapat bijaksana dan bahagia. Begitupun makhluk-makhluk lainnya, seperti burung dibekali kemampuan terbang, ikan dibekali kemampuan berenang, manusia dibekali kemampuan berpikir. Semua makhluk dibekali kemampuan yang sesuai dengan kebutuhannya, namun Tuhan Yang Maha Esa juga memberikan rintangan dan cobaannya juga. Coba lihat kawanan burung, selain karena mereka adalah burung, mereka juga belajar terbang untuk bisa terbang. Perlu kita ingat juga bahwa segala sesuatu yang bisa kita capai adalah sesuatu yang biasa dan normal-normal saja. Sama seperti normalnya burung bisa terbang, ataupun ikan bisa berenang dan bernapas di air. Dengan menyadari fakta ini, semoga kita terhindar dari sifat berbangga diri, merasa hebat dan sifat sombong yang tidak perlu, karena kehebatan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin di saat-saat atau di situasi tertentu kita perlu sombong. Misalnya untuk menunjukkan dan menyadarkan orang lain yang kita sayangi seperti apa sifat sombong itu. Sehingga dengan begitu, ia akan melihatnya secara langsung tentang bagaimana buruknya sifat sombong. Sehingga ia tidak mau melakukan kesombongan. Tetapi tindakan sombong dalam situasi yang diperlukan, seperti itu mungkin juga bisa dikatakan bijak, hehehe. Sebelum mengakhiri pembahasan ini, penulis naskah ini ingin mendoakan teman-teman yang menonton video ini. Semoga berhasil menjalani hidup dengan sebijaksana mungkin. Doakan penulisnya juga ya teman-teman. Karena kenyataannya penulis juga masih sangat kesulitan dan berusaha untuk menerapkan dan menjalani nilai-nilai yang dibahas ini. Sekian pembahasan video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.